Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi bersama kami, Triwede Channel. Oke, sesi kali ini, kesempatan kali ini ada yang request langsung maupun nggak langsung ke kami. Jadi kami cuman hanya pengen berbagi aja, sharing bagaimana sih bisa berbahasa Inggris pasif. Yang jelasnya kita harus suka dulu ya, dan pengen bisa sih bahasa Inggris itu gimana. Jadi pasif. Adapun kalau pengen bahasa Inggris aktif ya teman-teman harus ngambil bimbingan, bimbel, belajar gitu ya. Ada beberapa tingkatan, dasar, ya, elementary, terus intermediate, ya, dan sebagainya. Jadi kita sharing aja ya. Dan kami juga nggak merasa bahasa Inggrisnya bisa. Kita hanya berbagi aja, sharing ya. Oke, langsung aja dari Triwede Channel, yaitu 10 tips bisa berbahasa Inggris pasif ya. Yaitu yang pertama, kami biasa menghafalkan vocabulary atau kosakata sebagai contoh kosakata verb ya, kosakata kerja. Kenapa sih diutamakan nomor satu? Karena formula rumus-rumus tenses itu pasti melibatkan verb 1 untuk present tense, verb 2 untuk simple past tense, verb 3 umumnya untuk present perfect tense. Kalau yang present continuous tense tinggal verb 1 tambah ing. Nah, terus kita triknya, tipsnya dimulai dari bangun tidur sampai tidur, biar kita ingat aja. Jadi ketika bangun tidur misalnya jam 5, jam setengah 5, ya, apa sih bangun tidur? Nah, kami juga punya tips untuk menghafal vocabulary itu ada dua, artinya CT dan CB. CT itu cara tulis, CB itu cara baca. Nah, saran kami sih teman-teman CT dulu ya, cara tulisnya. Jadi kalau cara baca nanti aja kalau teman-teman sudah hafal bahasa Inggrisnya bangun tidur. Jadi kalau cara tulis itu ya pengucapannya, penulisannya itu wake, woke, woken. Oh, itu bangun tidur. Ini tampil ini teman-teman untuk sampel aja ya, untuk sampel aja, dan ini campuran yaitu antara verb regular dan irregular. Regular itu verb yang tinggal verb 1 tinggal kalau mau diubah menjadi verb 2, artinya diubah itu dihafalin tinggal tambahin ed. Kalau irregular itu memang ada aturan penulisan tersendiri. Contohnya bangun tidur, ada wake, woke, woken. Duduk kebetulan sama sit, duduk. Habis duduk setelah bangun tidur kita pasti berjalan. Walk, walked, berjalan. Membuka pintu ya, open, membuka. Menutup, closed. Jadi ada semacam pantulan ya kalau sekolah di sini. Pasti setiap harinya setelah kita bangun tidur, mandi dan lainnya akan makan. Eat, eaten, makan. Drink, minum. Come, ya, jadi teman-teman ini apalin aja tulisannya. Drink, drunk. Eat, ate, eaten, ya. Jadi biar hafal dulu cara nulisnya. CT-nya tuh teman-teman hafal dulu. Studied, belajar. Wrote, written. Kalau cara bacanya kan write, wrote, written. Ya kan, see, saw, seen. Heard, mendengar. Watch, menonton ya. Seperti itu. Itu yang pertama, yaitu menghafal vocabulary kosakata. Oke, tips yang kedua yaitu teman-teman tinggal mana tadi tips yang kedua, menghafalkan vocabulary kosakata benda-benda di sekitar kita seperti rumah, mobil, tas, buku. Ya, ini maaf buat teman-teman yang masih belum ada memori kumpulan kosakata, nggak apa-apa. Kita lihat apa yang kita lihat: rumah, home, house, meja, table, chair, kursi, pintu, door, windows, ya itu. Jadi menghafalkan kata-kata benda di sekitar kita. Piring, plates, gelas gitu ya, pisau, knife. Terus menghafalkan formula rumus tenses dimulai dari rumus present, continuous, future, past, perfect. Ini trik aja, tips aja ya. Jadi dari rumus kebiasaan itu present, kebiasaan sehari-hari. Continuous itu yang menggunakan kata kerja ing atau sedang. Future yaitu tenses yang akan datang, yang akan kita kerjakan. Past yaitu tenses yang sudah lewat, sudah lampau, sudah selesai dikerjakan. Sedangkan perfect adalah tenses tentang yang sudah dikerjakan tapi masih berlangsung sampai saat ini. Termasuk kata ganti, kata pengganti subjek baik jamak, tunggal, dan pasangan to be-nya. Nah, jadi tips yang keempat teman-teman menghafalkan rumusnya. Contohnya rumus present, simple present tense, subjek plus kata kerja pertama
plus objek atau adverb. Jadi harus hafal. Nah, kalau rumus sudah hafal, ya otomatis lari yang ke poin 4. Menghafalkan adverb of time tiap tensisnya. Contohnya rumus present itu tensisnya adalah every, always, never. Nah, gitu ya. Terus termasuk tense apa nih teman-teman? Yesterday, last, tomorrow, next. Yesterday berarti past tense, last past tense, tomorrow future tense ya. Oke, jadi menghafalkan vocab kata kerja, menghafalkan vocabulary kosakata benda-benda, menghafalkan rumus-rumus tensisnya. Terus menghafalkan juga adverb of time tenses. Dibuat enjoy aja ya, jangan dijadikan beban harus gitu. Tapi kembali ke teman-teman semua, kalau terbiasa dengan target, mempunyai target ya silahkan. Terus nomor 5, tips nomor 5, mengerjakan soal-soal ulangan, nggak sah malu, kerjakan soal-soal ulangan semester dari adik-adik kita atau tingkat SD sampai SMA. Jadi ketika teman-teman iseng ada buku ulangan, LKS, buka aja. Atau di Google ya, di internet banyak. Ketik aja soal-soal ulangan latihan PTS, UAS tingkat SD, SMP, SMA. Tips yang keempat, membaca bacaan berbahasa Inggris. Sebagai contoh ambil dari buku-buku per paket tingkat SD, SMA ya. Jadi kalau ada buku-buku paket, modul, baca aja sambil diingat-ingat misalnya sebuah cerpen, cerita gitu kan. Di situ pasti melibatkan subjek, melibatkan tenses, dan melibatkan rumus-rumus formula tenses tersebut. Oke, jadi sambil mengingat kembali, oh ini future, they will come to Bandung. Oh berarti ini future, ada kata-kata will, ya kan. Last night the rain, tadi malam hujan begitu lebat. The rain was hard gitu ya. Oh ini past tense karena ada lastnya. Dialog, ajak teman Anda. Oh nomor 3, mengerjakan soal bacaan udah. Ajak teman Anda untuk ngobrol dengan bahasa Inggris walaupun kita terbata-bata atau amburadul belepotan ya. Jadi ajak teman aja, teman yang suka sama-sama bahasa Inggris atau siapapun aja, paling nggak menyapa, hi, hello, assalamualaikum, good morning, how are you, how do you do, are you fine, gitu, where do you live, where you come from, ya diajak ngobrol aja, oke ya. Itu tips yang ke-8. Tips yang ke-9, menulis pidato perkenalan diri Anda di depan teman atau membuat cerpen aktivitas Anda dari pagi sampai tidur di malam hari. Jadi tips yang 9 ini teman-teman ambil kertas, pulpen atau Android, tablet, laptop, ketik aja. Walaupun tensisnya itu salah. Ceritakan. Contoh, hari ini hari Sabtu. Tadi pagi jam 7 saya bertemu dengan Bapak Saifuddin. Bersama beliau saya. Nah, itu ditranslate ke bahasa Inggris ya. Atau menulis pidato, memperkenalkan diri. Contoh memperkenalkan diri, halo, selamat pagi, mohon izin memperkenalkan diri saya. Hello, good morning. I would like to introduce myself. My name is Mr. Tri. I come from Cikampek. I will here in Bandung about 3 days ya. Jadi belepotan nggak apa-apa ya teman-teman semua. Itu tips dari kami. Yang terakhir nomor 10, membaca pidato puisi karangan Anda sendiri seperti pada nomor 9 di depan teman atau depan cermin. Ini tips yang 10 kalau misalnya nggak ada lawan ya, nggak ada teman untuk sharing. Teman-teman setelah nulis pidato, puisi, cerpen, bacakan aja seolah-olah Anda sedang berpidato. Anda menjadi seorang teacher, guru ya. Anda menyampaikan gagasan tulisan Anda ya. Jadi kembali lagi teman-teman, ini hanya sekedar berbagi aja tips, semuanya dikembalikan ke teman-teman semuanya Triwede Channel ya. Jadi 10 tips bisa berbahasa Inggris fasih. Yang pertama kita review lagi, hafalkan verb, kosakata verb, kosakata kata kerja, verb 1, 2, dan 3. Yang kedua menghafalkan vocabulary kata-kata benda di sekitar kita. Terus yang ketiga menghafalkan rumus tenses, dimulai dari terserah ya, ini terserah teman-teman mau future dulu boleh, past tense dulu boleh. Oh iya, dan ini nggak harus urut ya. Oh pertama saya harus ngapalin verb dulu ya, enggak. Kalau misalnya teman-teman mau loncat langsung ke 9, 8 dialog langsung latihan boleh. Kembali lagi ke teman-teman yang mau jalanin 10 boleh gitu ya. Ini biar menyampaikan aja, sharingnya biar enak aja disampaikan. Yaitu
menghafalkan vocabulary verb, vocabulary kosakata benda, terus menghafalkan rumus tenses, menghafalkan adverbnya. Ini satu kesatuan sebenarnya ya. Tensesnya dihafalin, rumusnya, formulanya, otomatis keterangan waktunya juga teman-teman harus dihafalkan. Terus mengerjakan soal-soal ulang. Ini buat latihan aja ya, untuk melatih Anda menulis. Write, tulisannya kan bukan write gitu, tapi write ya kan. Does not, bukan DAS tapi does not. Oke, dan yang paling utama lagi, penting banget, Anda sudah mengetahui rumusnya, hafal adverbnya, hafal verb 1, 2, 3-nya. Anda membutuhkan melatih dialog, yaitu ajak teman-teman ngobrol, percakapan sembarang walaupun terbata-bata, nggak jelas, amburadul, belepotan, nggak masalah. Terus tips yang keempat, membiasakan Anda menulis dalam bentuk bahasa Inggris, membaca pidato puisi karangan Anda sendiri dulu ya, untuk melatih. Dan kalau misalnya nggak ada lawan ya, teman-teman bisa di depan cermin. Syukur-syukur Anda punya teman yang sehobi, sevisi semisi, biar sama-sama bisa bahasa Inggris, minimal pasif gitu ya. Oke, kami kira cukup 10 tips bisa berbahasa bahasa Inggris pasif. Oke, semoga bermanfaat. Maaf mungkin banyak kekurangannya, tidak sempurna dalam menjelaskannya. Niatan kami hanya berbagi seperti moto dan prinsip kami. Happy-nya diri ini bisa berbagi, meski nggak besar berapa, semoga bermanfaat untuk sesama. Terima kasih. Assalamualaikum.